Om Swastiastu, perkenalkan saya Karina Chandra, NIM 19026111055. Saya adalah dokter muda yang sekarang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif bagian 2, yaitu intraoperatif atau durante operatif. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari manajemen perioperatif. Seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa manajemen perioperatif ini merupakan perawatan pasien oleh praktisi klinis multidisipliner yang dimulai dari saat persiapan operasi sampai saat pasien pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Adapun tujuan manajemen perioperatif ini adalah untuk perawatan sebelum, saat, dan setelah operasi dalam tujuannya mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Manajemen perioperatif ini dibagi menjadi 3, yaitu preoperatif atau sebelum operasi, durante operatif atau selama operasi, dan postoperatif atau setelah operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai durante operatif. Adapun manajemen durante operatif ini dilakukan pemantauan selama operasi berlangsung dengan tujuan memperoleh informasi sedini mungkin mengenai keadekuatan anestesia analgesia, keadekuatan oksigenasi cerebral, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, serta menangani masalah dengan cepat dan tepat. Untuk memiliki manfaat, yaitu monitor intraoperatif untuk mendapatkan informasi sedini mungkin dan menangani masalah dengan cepat dan tepat, catatan medis untuk anestesi selanjutnya, dan mediko-legal. Sebelum diinduksi, maka anestesiologis itu harus memastikan uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan peralatan lainnya atau yang disingkat dengan statics. Kemudian perlu mengecek pula apakah pasien dan tindakan yang akan dikerjakan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian reevaluasi sebelum induksi mengenai riwayat pemeriksaan pasien dan persetujuan pasien, serta pemberian premedikasi. Statics yang dijelaskan di sini adalah kepanjangan dari S, scope, meliputi stetoskop dan laryngoskop, kemudian T-nya tube, yang meliputi endotracheal tube dan LMA, kemudian A-nya itu adalah airway device, yang meliputi sungkup muka, oropharynx tube, T-nya itu adalah tip atau plaster, I-nya itu adalah introducer atau stilet, C-nya itu adalah konektor, dan S-nya itu adalah suction. Manajemen durante operatif ini memiliki beberapa komponen. Salah satunya adalah monitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan napas, pemeliharaan anestesi, membangunkan dan pemulihan pasien untuk mengurangi biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi sehingga meningkatkan kepuasan pasien. Yang pertama kita bahas adalah monitoring pasien. Di sini untuk memonitor pasien ada standarnya, bisa dengan melakukan evaluasi dengan EKG 3 atau 5 lead, NIBP atau non-invasive blood pressure, bisa dengan pulse oximetry, end-tidal carbon dioxide, dan monitoring khusus sesuai kebutuhan atau indikasi pasien. Selanjutnya adalah posisi pasien, di mana di sini induksi dilakukan dengan posisi supine, dan kemudian pasien akan diposisikan sesuai dengan tipe pembedahannya. Bisa dengan posisi litotomi, bisa dengan posisi lateral, bisa dengan posisi prone, ataupun sitting position seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya adalah pemilihan anestesi. Di sini ada berbagai tipe anestesi seperti general anestesi, lokal anestesi, regional anestesi, maupun combined anestesi. Nah, untuk general anestesi di sini, maksudnya adalah kita membuat pasien dalam keadaan tidak sadar, yang mana ini hanya bersifat sementara, dan membuat pasien merasa hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Untuk lokal anestesi, kita akan memberikan anestesi pada daerah atau sekitar lokasi pembedahan, yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat sementara. Untuk regional anestesi, kita menginjeksikan obat anestetik hanya pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu, yang mana menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat sementara. Kemudian untuk combined anestesi, kita melakukan penggabungan berbagai jenis anestesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan indikasi pasien.
Nah, pemilihan anestesi tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan seperti umur pasien, kemudian jenis kelamin pasien, status fisiknya, jenis operasi yang akan dilakukan, keterampilan operator dan peralatan yang dipakai, keterampilan pelaksana anestesi dan sarananya, serta status rumah sakit dan permintaan pasien. Untuk induksi anestesi bisa dilakukan dengan cara intravena, inhalasi, intramuskular, ataupun rektal, sesuai dengan indikasi pasien. Misalnya, pada pasien anak-anak tidak memungkinkan untuk kita melakukan induksi anestesi secara intravena maupun intramuskular. Sehingga di sini induksi anestesi yang kita pilih adalah melalui inhalasi. Manajemen jalan nafas. Di sini kita memastikan pasien tidak ada cedera servikal sehingga bisa dilakukan head tilt chin lift atau dengan jaw thrust. Untuk pemeliharaan anestesi dilakukan dengan dua pilihan, yaitu yang pertama pemeliharaan dengan anestesi inhalasi ventilasi spontan, dan yang kedua bisa juga pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Selanjutnya adalah untuk pemantauan. Di sini pemantauan memiliki standarnya masing-masing. Berdasarkan ASA atau American Society of Anesthesiologists, itu mengeluarkan standar pemantauan 2, yaitu yang pertama berbunyi, petugas anestesi harus berada dalam ruangan selama proses anestesi umum, regional, dan perawatan anestesi terpantau. Dan standar yang kedua berbunyi, selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, serta temperatur pasien harus dievaluasi secara terus-menerus atau kontinu. Di mana hasil pemantauan ini akan dicatat dalam rekam medik pra-anestesi, selama anestesik, dan pasca anestesi, yang mana ini akan digunakan untuk tindakan terapi dan data dasar untuk penelitian perioperatif. Adapun pemantauan ini ada beberapa parameter yang perlu dipantau, misalnya kedalaman anestesi, fungsi cerebral, oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, dan kerja mesin anestesi. Yang pertama adalah kedalaman anestesi, di mana kedalaman anestesi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu anestesi ringan dan anestesi dalam. Untuk anestesi yang ringan, kita bisa evaluasi dari apakah keluar air mata pada pasien, kemudian laju nadinya kita periksa apakah mengalami peningkatan, tekanan darahnya juga kita evaluasi apakah mengalami peningkatan, respiratory rate biasanya akan meningkat, ototnya tegang dan berkeringat. Untuk pasien dengan anestesi dalam, biasanya kita akan evaluasi pupil biasanya dilatasi, laju nadinya menurun, tekanan darah menurun, respiratory rate spontannya menurun, dan ototnya rileks. Selanjutnya kita perlu evaluasi adalah fungsi SSP, yang mana kita ketahui bahwa SSP itu sebagai target organ obat anestesi, sehingga memerlukan pemantauan fungsinya. Di mana di sini untuk anestesi regional, kita biasanya akan mengevaluasi kesadaran dan orientasi mengenai waktu, tempat, dan personal. Untuk anestesi yang bersifat general, kita biasanya akan mengevaluasi diameter pupil, refleks pupil, dan EEG. Untuk fungsi respirasi, kita juga perlu melakukan evaluasi, karena obat bius inhalasi masuk melalui organ respirasi sehingga dapat mendepresi fungsi respirasi. Di sini yang perlu kita lakukan adalah inspeksi gerakan nafas pada dada dan kantong udara yang terpasang pada pasien. Kemudian kita perlu juga melihat warna kulit atau darah pada pasien apakah gelap, apakah kebiruan, yang mana itu akan menandakan perfusi jaringannya baik atau tidak. Kemudian pulse oximetri untuk melihat oksigenasi perifer, dan stetoskop. Fungsi hemodinamik perlu kita evaluasi karena seperti yang kita ketahui bahwa obat bius dapat mendepresi fungsi jantung. Di mana untuk mengevaluasi fungsi hemodinamik kita perlu melakukan pemantauan baik secara invasif maupun non-invasif. Untuk pemantauan yang non-invasif bisa kita lakukan dengan palpasi dan auskultasi, bisa juga dengan EKG, tekanan darah manset non-invasif, dan melihat jumlah pendarahan pada pasien. Untuk pemantauan yang invasif bisa kita pasang kanula arteri radialis, kateter vena sentral, kateter Swan Ganz, dan analisis gas darah. Kemudian selanjutnya untuk fungsi ginjal juga perlu dilakukan evaluasi karena organ ekspresi itu dipengaruhi oleh obat bius dan kita bisa lihat adekuasi hemodinamiknya dengan memantau menggunakan kateter Foley. Dengan kita mencatat produksi urinnya. Apabila pasien normal, itu biasanya produksi urinnya sekitar 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Untuk pasien yang kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, disebut dengan oligouri,
Dan untuk pasien yang produksi urinnya di atas 1 cc per kilogram berat badan per jam disebut dengan poliuri. Selanjutnya adalah terapi cairan. Jadi di sini terapi cairan bisa diberikan kristaloid maupun koloid sesuai dengan indikasi pasien. Untuk kristaloid bisa kita lakukan terapi cairan dengan menggunakan ringer laktat atau RL dan NaCl 0,9%. Untuk cairan koloid bisa kita berikan albumin 20%. Bisa juga terapi cairan kita dengan produk darah seperti pack red blood cell atau pack RBC. Bisa juga dengan platelet konsentrat atau fresh frozen plasma. Selanjutnya pemantauan yang perlu dilakukan adalah suhu tubuh. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa obat bius itu dapat mempengaruhi pusat pengaturan suhu dan menghalangi produksi panas. Sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap suhu tubuh ini. Lokasi pemantauan bisa dilakukan di aksila, di sublingual, di rektal, di kulit maupun di telinga. Dan kita juga perlu melakukan pemantauan terhadap fungsi alat anestesi untuk menilai keadekuatan anestesi dan oksigenasi ventilasi. Pemantauan bisa dilakukan pada sumber gasnya atau N2O atau O2, kemudian kita cek juga meter alirannya, alat penguap obat biusnya, kita perlu evaluasi lubang keluar gasnya, pengendali oksigen darurat, sirkuit anestesianya, konektornya, dan pipa endotrakea yang telah terpasang. Nah, pada fase bangun dan pemulihan pada pasien ini, kita lakukan penghentian obat anestesi dan ekstubasi trakea juga perlu dilakukan. Kemudian kita akan memberikan oksigen 100% dengan sungkup muka pada pasien, dan saluran nafas pasien ini disupport hingga refleks nafas itu kembali. Kemudian kita juga perlu memeriksa kekuatan otot dan koordinasi pada pasien, misalnya dengan menyuruh pasien untuk menggenggam tangan, menjulurkan lidah, dan mengangkat kepala. Pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Sekian presentasi mengenai manajemen perioperatif bagian 2, yaitu intraoperatif atau duranti operatif. Untuk manajemen perioperatif postoperatif akan dibahas pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih.